Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Tat. Suara. Oke. Cek. Ya. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Nasional Televisi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di program kesayangan kita bersama, program Kolbun Salim. Kali ini kembali berjumpa bersama saya Iqbal Fatoni yang akan menemani pemirsa semuanya kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya kali ini kita membahas tema yang menarik dan tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Ketua Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Anas. Waalaikumsalam Gus Iqbal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lama ini kita tidak berjumpa di NTV. Alhamdulillah ini. Banyak kegiatan ini Kak. Baik Gus. Ini kita kembali berbincang-bincang ini. Kita ngobrol-ngobrol lagi, melanjutkan seri yang spesial dari Gus Anas tentang Wali Songo ya. Ya betul Gus. Sebelumnya kemarin sudah membahas tentang Sunan Derajat ya. Sunan Derajat kemarin. Seri yang sebelum-sebelumnya soalnya bersama saya. Kemarin ini enggak bersama ya. Jadi kali ini kita akan meneruskan membahas tentang Sunan Kalijogo ya Gus ya. Baik Gus, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin disapa dulu ini pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang ada di rumah, yang dirahmati Allah, ini yang lagi santai di sore hari ini Gus. Ya karena setelah sehari penuh aktivitas. Ya, ini menikmati sambil menunggu maghrib sambil nyantai di TV ya, ini dengerin kita berdua ini. Jangan lupa disiapkan teh dan kopinya. Iya betul. Kalau perlu ada camilannya juga. Ada camilannya juga. Karena memang kalau kita bicara tentang Sunan Kalijogo ini adalah sangat universal ya. Karena sangat memang universal. Ceritanya ini sangat banyak dan berbagai versi. Karena memang dalam sejarah Sunan Kalijogo ini adalah sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan pemerintahan, sangat dekat dengan pengusaha dan lain sebagainya. Termasuk dari kelompok kesenian, ya ini seni mulai wayang, mulai seni rupa itu merangkul semua lapisan masyarakat ya, dengan berbagai elemen. Dan memang Sunan Kalijogo ini fokus dakwahnya ini keliling Gus. Keliling ya. Dan usianya termasuk yang paling panjang dari yang wali-wali yang ada di Wali Songo ini. Nah, Sunan Kalijaga ini juga yang paling Jawani gitu kira-kira ya. Iya, karena memang beliau ini lahirnya di Tuban. Beliau ini juga seorang anak dari bangsawan, Bupati Tuban. Walaupun dalam sejarah silsilah itu banyak yang berbeda pendapat. Ada yang di situ bahwasanya Sunan Kalijogo ini ada yang berpendapat kalau keturunan dari Cina. Ada yang berpendapat asli orang Jawa, ada yang berpendapat juga datangnya dari Arab. Memang dari beberapa pendapat ini mungkin yang paling kuat memang Sunan Kalijogo ini memang kalau leluhurnya memang dari Arab. Leluhurnya dari Arab. Dari Arab itu mungkin ada yang menulis juga itu masih ada
eh, leluhur itu yang masih saudaranya Syekh Mudakir. Jadi pendakwah Islam yang pertama Syekh Subakir. Syekh Subakir itu. Jadi memang banyak versi karena memang beliau ini semua dirangkul. Yeah. Makanya kalau kita membahas Sunan Kalijaga ini mungkin yang dipilih yang mana dulu ini karena kan saking banyaknya juga versinya juga banyak. Tapi sebelum lebih jauh Gus, biasanya ini antar Wali Songo ini punya koneksi satu sama lain, Iya. entah itu hubungan kekerabatan atau hubungan murid. Nah, Sunan Kalijogo ini dengan pendahulunya ini hubungannya seperti apa ini? Kalau Sunan Kalijogo jelas itu adalah muridnya Sunan Bonang. Muridnya Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang ini adalah putranya Sunan Ampel. Kalau untuk istrinya ini ada yang berpendapat ini anaknya, salah satunya itu putra atau putri dari Sunan Gunung Jati. Ada yang berpendapat itu adiknya Sunan Gunung Jati. Terus ada lagi istrinya juga termasuk masih putranya Syekh Maulana Ishak. Berarti masih ada saudara dengan Sunan Giri. Yeah. Ya, ada pendapat lagi istrinya itu juga dari putri dari Sunan Ampel. Nah, ini juga banyak versi dan juga banyak pendapat yang kuat. Maka tapi beliau ini yang jelas santrinya atau muridnya Sunan Bonang, tapi istrinya itu yang termasuk Sunan Muria adalah putranya Sunan Kalijogo. Jadi Sunan kalau Muria, Gus. Iya, karena usianya itu panjang, jadi Sunan Kalijogo ini beliau ini mengikuti beberapa generasi, mulai dari Sunan Giri, mulai dari termasuk Sunan Ampel ini masih bertemu. Jadi Sunan Ampel ke Sunan Giri, selanjutnya sampai Sunan Muria ke anaknya. Artinya koneksi satu dengan yang lain antar wali-wali itu memang terjaga ya? Terjaga koneksi. Jadi ketika beliau ini Sunan Ampel sudah wafat, Sunan Kalijogo ini masih tetap eksis. Jadi ada Sunan Giri tetap. Terus sampai ke Sunan Muria, beliau itu masih ada. Karena memang usianya 100 tahun lebih. Artinya pasti kalau tidak hubungan murid, ada hubungan keluarga. Iya. Setidaknya ada hubungan ipar atau besan begitu ya Gus ya, antar Wali Songo ini biasanya. Dan memang komunikasinya masih di samping hubungan keluarga, tapi dari lintas generasi beliau masih sambung. Jadi ketika permasalahan di akhir Majapahit, beliau itu sudah ada. Terus sampai berdirinya negara Islam pertama Demak, beliau juga berperan. Sampai di Mataramnya masih berperan. Karena memang lintas generasi. Karena panjangnya umurnya beliau ini. Sebenarnya Sunan Kalijogo ini kenapa kemudian dimasukkan dalam jajaran Sunan ini? Sebenarnya siapa ini asal usulnya, Gus? Latar belakangnya sebelumnya itu dia siapa? Apa yang kemudian kok bisa masuk jajaran Wali Songo? Kalau tadi anaknya bangsawan, kemudian menjadi Wali Songo ini hubungannya gimana? Karena beliau ini dalam sejarah juga banyak tertulis itu juga saling beda berpendapat karena memang dari putra bangsawan ini dulu kan beliau ini memang sudah Islam, Gus. Sudah Islam. Oh, berarti sejak kecil sudah Islam? Sudah Islam dari ayahnya. Jadi dari Arya Tejo itu sudah Islam beliau. Berarti sudah diislamkan oleh Sunan Ampel. Iya, karena memang karena itu juga ada sejarah yang menulis yang memberikan nama Raden Syahid itu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel. Iya. Karena memang sejak kecil beliau ini sudah Muslim, sudah Islam, jadi berpendapat bahwasanya semua orang itu saling membutuhkan. Yeah. Jadi yang kaya ini membutuhkan yang miskin, yang kurang mampu membutuhkan yang kaya. Artinya sosialnya sangat saling mengisi. Tapi karena pada waktu itu kesenjangannya sosial itu sangat terasa antara yang kaya dengan yang tidak mampu, akhirnya beliau ini secara pribadi itu tidak cocok karena yang kaya ini semakin kaya dan foya-foya, yang miskin semakin tidak diperhatikan. Makanya ada istilah pada waktu itu Sunan Kalijogo ini atau Raden Syahid pada waktu itu secara perilaku itu agak berbeda, agak menyimpang. Jadi ini yang nanti harus kita luruskan di masyarakat karena memang
tahunya kan pada waktu itu Sunan Kalijogo ini adalah seorang pemuda yang suka maksiat, kan seperti itu, sering berjudi, Nyeleneh lah. iya. Tapi itu sebenarnya ada maknanya semua, Gus. Karena semua Sunan Kalijogo itu mulai dari pewayangan, dari lagu-lagu itu semua tidak hanya lagu, tapi ada maknanya. Baik Gus, ini itu kalau sudah masalah perilaku kayaknya ini menarik nih nanti untuk kita bahas setelah yang berikut ini Gus. Kembali lagi bersama kami masih di Nasional Televisi di program Kolbun Salim, tentunya bersama para dai muda dari pengurus cabang Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Baik Gus, kita lanjutkan ini perbincangan kita tentang Sunan Kalijogo yang tadi sudah disebutkan bahwa beliau adalah seorang keturunan bangsawan, santrinya Sunan Bonang, ya. Tetapi dari sekian wali ini Sunan Kalijogo ini yang agak berbeda sendiri katanya Gus Anas tadi, dari perilakunya dan lain sebagainya itu sampai pernah dengar bahwa julukannya Sunan Kalijogo ini Brandaloka Jaya. Ini sebenarnya apakah perilaku-perilaku yang dikatakan menyimpang itu sebelum atau sesudah jadi wali nih Gus? Iya Gus, kalau itu masih sebelum jadi wali. Sebelum jadi wali. Ya. Jadi terkenal anak muda yang selengean, preman, yang bahkan membunuh juga itu Gus, gimana ya. itu? Jadi memang Sunan Kalijogo ini adalah putra bangsawan yang sangat cerdas. Beliau ini seorang Muslim Islam yang memang sejarah juga mencatat namanya pun itu yang memberikan nama Sunan Ampel. Jadi kalau soal berandalan itu sudah banyak ditulis di banyak cerita, banyak sejarah. Beliau ini seorang pemain judi juga. Semua sejarah seperti itu ditulis Gus ya. Cuma dulu judinya belum online ya. Ya sekarang itu. Ya, sekarang ini online ini mah berarti. Sekarang nggak ketahuan kalau nggak ketahuan tiba-tiba miskin utangnya banyak. Ya itu. Ya. Jadi yang menarik itu bahwasanya ini ada sebuah tulisan yang dicatat, saya juga pernah membaca itu bahwasanya di situ bahwasanya Sunan Kalijogo ini seorang berandal, seorang pencuri. Ya, kalau bahasa Jawanya maling, Gus. Maling. Ya, pencuri. Termasuk juga beliau ini begal. Membegal, membunuh. Dan ini kalau hitungannya pemuda tergolong ekstrim dan itu sudah melampaui batas pada waktu itu. Tapi di situ ada hal yang menarik bahwasanya ketika beliau ini dijuluki seorang pencuri. Karena pada waktu itu kan beliau sadar-sadarnya ketika ketemu dengan Sunan Bonang dalam keadaan mencuri. Mau membegal Sunan Bonang ya itu kan akhirnya apa yang menjadi niatan nggak jadi. Karena memang apa yang dibegal itu sudah tahu kelemahannya. Tapi melihat dari itu semua, jadi yang menarik itu ketika ada kata-kata mencuri. Nah ini, mencuri itu diistilahkan bahwasanya Sunan Kalijogo itu mencuri ilmunya Sunan Bonang. Jadi bukan hanya mencuri harta bendanya atau apanya. Yang ini memang diistilahkan karena kan Sunan Kalijogo ini selalu Jogo Kali. Nanti itu juga akan ada istilahnya. Jadi ketika membegal itu yang dimaksud adalah ya dibegal. Jadi ilmunya Sunan Bonang yang banyak itu dibegal. Iya, itu. Bukan hanya harta benda tapi ilmunya secara yang ilmu dibegal. Iya itu. Jadi terus ada istilah kok berjudi. Lah berjudi ini diistilahkan. Beliau ini adalah berdiskusi dengan Sunan Bonang bahwasanya dengan argumen. Jadi otot-ototan lah ya. Istilahnya berjudi itu kan berargumen, siapa yang menang, siapa yang kalah. Lah ini adalah istilahnya seperti itu. Makanya ini saya juga yang diambil hikmahnya juga bagus ketika mau bertobat itu bagus. Yang dulunya itu Sunan Kalijogo yang nama Raden Said waktu kecil
sampai terkenal dengan Lokajayanya itu karena premannya. Preman. Di Lokajaya itu ketua preman gitu ya? Iya, di lokasi tersebut kan ketua preman. Nah, tapi yang menarik yaitu tadi. Jadi bukan hanya begalnya yang jadi tonjolkan, tapi pada waktu itu membegal ilmunya Sunan Bonang ini yang berarti titik tolak pertaubatan hijrahnya Sunan Kalijogo ketika mau membegal Sunan Bonang itu berarti, Gus? Iya, karena kalah betul dengan kemampuannya Sunan Bonang ya. Iya, kalah, merasa oh benar-benar inilah yang pantas menjadi guru. Kira-kira oh ini saya begal hartanya nggak bisa, saya begal ilmunya. Ya itu akhirnya setelah tahu dengan kemampuan Sunan Bonang barulah ingin menjadi muridnya beliau. Jadi memang banyak cerita ini memang bisa tukang minum, tukang mabuk, tukang ini. Oh bisa saja ternyata yang dibilangkan itu hanya istilah, itu bisa saja. Bisa saja, karena memang dulu itu ketika kenapa Sunan Kalijogo ini tidak terima dengan peraturan negara pada waktu itu. Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin, tambah susah. Oh, berarti kalau kita analogikan zaman sekarang mungkin waktu itu pemikiran Sunan Kalijogo kayak anak pang ya. Iya itu. Anak pang sekarang gitu kan yang melihat mungkin ketidakadilan gitu kan. Keadilan akhirnya karena beliau ini putranya bupati, jadi yang ada di kerajaan dicuri itu, banyak yang dicuri, dikasihkan. Jadi nggak pakai istilahnya sekarang itu apa santunan, itu langsung dicuri dikasihkan karena tidak setuju dengan peraturan yang ada di negara pada waktu itu. Jadi orang miskin tetap dimintai pajak. Akhirnya setelah dirasa salah oleh ayahnya, jadi Sunan Kalijogo atau Raden Said ini memang dilepas sudah biar mandiri. Dan ini adalah suatu pembelajaran yang sangat luar biasa. Jadi dilepas, ternyata bertemu dengan Sunan Bonang, diangkatlah beliau menjadi muridnya. Tapi yang menarik memang Sunan Kalijogo ini waktu mudanya ya memang terkenal bandel ya Gus ya. Karena kecerdasan beliau ini. Tapi ternyata memang tidak memungkinkan tidak menafikan bahwa orang yang sebandel apapun atau semaksiat apapun ternyata bisa jadi wali juga gitu guys ya. Nah ini karena memang, tapi kan kalau hal seperti itu bisa saja jadi Gus, tapi kan tidak menjadi acuan. Ketika orang bandel pasti baik, tapi orang bandel punya kesempatan menjadi baik. Makanya yang diambil itu tobatnya aja, jangan sebelumnya. Ini kan repot kita. Artinya ini kalau kita sekarang masih merasa berlumur dosa, ini masih ada kesempatan untuk berbuat baik gitu kan Gus ya. Betul itu. Bahkan sampai tingkatannya wali ini kan, wah ini terlalu sangat tinggi sekali. Ya gitu kan. Beliau ini kalau dibilang ya walaupun masih muda, karena dia enggak terima dengan perilaku negara. Jadi kok bisa rakyat miskin tetap sengsara? Ini adalah kegundahan, kegelisahan. Iya, ini sudah mempunyai sifat jernih di hatinya. Jadinya terpaksa ngambil. Hanya pelampiasan sementara. Beliau bukan hanya saya ingin menjadi anak yang bandel untuk mengisi hidupnya, bukan. Karena memang beliau ini mencuri itu bukan untuk dia sendiri. Oh gitu. Mencuri, membegal dan lain-lain ini bukan untuk dia, bukan untuk kebutuhan pribadi. Bukan untuk kebutuhan pribadi. Makanya nakalnya beliau ini bukan hanya nakal kawur, merugikan orang lain, tidak. Tapi sebenarnya dia itu ibaratnya sekarang nyolong hartanya koruptor gitu ya. Karena dia mencuri, dicuri saja. Langsung. Nah, tapi kan secara sosial dan syariat kan tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tapi kalau kita ngomong kok bisa jadi wali, memang dari niatnya sudah bukan untuk niat pribadi. Jadi awalnya itu memang untuk membantu orang lain, tapi belum tahu bahwa itu sebenarnya caranya salah. Gitu kan. Makanya hadirnya Sunan Bonang ini meluruskan. Benarnya seperti ini yang benar. Nah ini yang menarik. Jadi seperti itu. Kenapa seorang tukang judi, tukang itu bisa jadi wali yang lintas generasi dan lintas mana-mana itu mengakui kemampuan Sunan Kalijogo ini. Artinya walaupun Sunan Kalijogo itu terkenal berandal Lokajaya, tapi ya
disegani oleh masyarakat ya. Karena bermanfaat itu. Karena bermanfaat itu ya. Iya, karena bermanfaat itu. Sekarang kita walaupun kaya raya kalau tidak bermanfaat kan untuk apa? Ya. Walaupun jabatan setinggi apapun tidak bermanfaat, itu kan buat apa? Ya Iya. itu saja. Ketika ada orang yang di situ seorang dirasa itu berandal atau apa, tapi kalau manfaat itu masih ada rasanya. Mungkin itu saja. Ketika sudah menjadi wali ini kemudian Sunan Kalijaga bisa menyebarkan Islam begitu luas dan banyak pengikutnya, Gus. Ini kira-kira metode apa ini yang dipakai Wali Songo? Ini dijawab setelah pesan-pesan berikut ini, Gus. Kembali lagi bersama kami masih di program Kolbun Salim di Nasional Televisi bersama saya Iqbal Fatoni dan juga Agus Anas. Kita masih membincang tentang Sunan Kalijaga, seorang sosok yang sangat luar biasa. Perjalanan hidupnya ini tidak lurus-lurus saja, Gus. Ternyata banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Sunan Kalijaga seperti yang sudah dipaparkan tadi. Tapi kemudian tadi katanya Gus Anas ini Sunan Kalijaga adalah sosok yang sangat unik, berbeda pendekatannya dengan beberapa wali yang lain. Ini apa ini media dakwahnya Sunan Kalijaga ini yang membuat unik ini, Gus? Ya. Jadi Sunan Kalijaga ini selalu update, Gus. Jadi ketika pada waktu itu masyarakat ini yang digemari wayang, dulu kan tidak ada hiburan, Gus. Ya. Kalau sekarang kan banyak, ada YouTube, ada ini. Sekarang isinya hiburan semua, Gus. Ya itu. Yang serius malah nggak ada sekarang. Hiburan ya semua ini. Makanya yang sekarang yang serius ini gimana caranya menjadi dakwah ini adalah tantangan kita. Tantangan ini. Ya. Serius tapi bisa jadi hiburan ini. Iya ini. Karena memang dulu itu yang digandrungi masyarakat itu adalah perwayangan. Nggak ada lagi perwayangan, mungkin ada lagu-lagu itu. Jadi Sunan Kalijaga ini melihat dan tahu bahwasanya masyarakat itu yang digandrungi pada waktu itu adalah seni perwayangan. Di samping itu juga ada lagu-lagu itu ya, jadi syair-syair. Nah itu jadi Sunan Kalijaga tahu betul. Makanya banyak apa istilahnya ya, Sunan Kalijaga itu hadir bukan hanya menjadi dalang, tapi beliau juga menjadi apa istilahnya, pembuat cerita dan pembuat tokoh yang sampai sekarang ini masih ada, termasuk Semar. Itu semua karya Sunan Semar, Petro itu karya Sunan Kalijaga. Dan itu ada lagi dan banyak memang pada waktu itu. Karena dengan adanya wayang, beliau bisa menyisipkan dakwah di dalam cerita pesan-pesan tersebut. Islami gitu ya. Iya. Jadi ketika masyarakat itu yang digandrungi itu perwayangan, ketika Sunan Kalijaga itu masuk dan memberikan dakwah di dalamnya, jadi masyarakat tidak sadar kalau ceritanya itu ternyata sudah dirubah. Jadi ceritanya dirubah, tokohnya dirubah, bahkan bentuknya dirubah, itu tidak sadar gitu loh. Jadi ketika sudah mulai diberikan pengertian dengan dakwah Islam, dengan sejarah, dengan ilmu tauhid, dengan lain-lain, akhirnya tidak sadar. Ternyata yang disampaikan itu ilmu semua. Nah, setelah sudah tahu kalau ini adalah pesan dari Islam, ya tinggal syahadat saja pada waktu itu. Karena tidak sadar ternyata tradisi yang ada itu tidak dirubah. Hanya yang dirubah itu apa istilahnya ya? Tradisinya tetap ada. Seperti wayangnya tetap ada, terus apa? Cuma hanya disisipkan dengan dakwah-dakwah Islam. Jadi tidak merubah, wayang tetap ada, tidak tiba-tiba ini haram, ini bid'ah, ini tidak boleh, tidak, tetap. Jadi masyarakat yang menjadi. Berarti sebelumnya itu memang wayang sudah ada ya? Sudah ada, Gus. Cuma kan mungkin sebelumnya pewayangannya kan menyerupai manusia. Ya mungkin pada waktu itu hanya dirubah biar tidak menyerupai, hidungnya panjang, tangannya panjang. Kalau menyerupai kan memang nggak boleh begitu, Gus. Makanya pewayangannya tetap, caranya tetap, hanya mungkin bentuknya yang dirubah. Ceritanya yang tidak disadari masyarakat itu disisipkan cerita. Berarti masyarakat waktu itu suka hiburan
cerita-cerita seni peran gitu ya. Iya. Artinya kan kalau tadi dibilang update gitu ya. Ya memang ya itu tadi. Dengan menceritakan sebuah sejarah, sebuah pewayangan. Kalau sekarang ini mungkin sinetron lah Gus ya. Iya, sinetron. Sinetron lah ya. Tapi alur ceritanya itu disisipkan dengan isinya isi ilmu semua. Isinya isi dengan syariah Islam. Itu makanya diceritakan seorang tokoh penyelamat, di situ ada Semar, ada dan itulah dan sebagainya. Ya ini yang menarik. Jadi masyarakat itu senang dengan ceritanya Sunan Kalijogo. Tidak sadar dibawa oleh Sunan Kalijogo ya, untuk mengarahkan, untuk menyisipkan pesan-pesan Islam ini. Iya betul. Jadi ini ada pengaruhnya berarti dari apa, karena muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang juga seorang seniman gitu, Guys. Ya pada waktu itu memang yang dakwahnya keliling ini hanya semua keliling, Gus. Tapi yang setiap hari ini berdakwah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang pada waktu itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, ini hampir setiap hari dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Dengan cara apa ya? Dengan cara menjadi dalang itu tadi. Jadi beliau ini bukan menjadi. Berarti banyak tanggapan waktu itu. Ya, atau memang tiba-tiba atau tiba-tiba ya macak dalang sendiri. Ya, bisa Gus. Ya, oke kan ini uniknya seperti itu. Jadi ketika pada waktu itu, sekarang viralnya misalkan, sekarang ini yang agak viral di Banyuwangi ini horeg misalkan. Oh iya, horeg ini. Ya, mungkin saja karena horeg pada waktu itu mungkin sekarang ini mungkin misalkan ada ingin nyewa horeg karena ini yang punya Sunan Kalijogo, tidak usah nyewa sudah. Oh iya. Yang penting syahadat. Yang penting syahadat. Oh iya. Ya, tidak usah nyewa. Bayarnya itu ya. Iya, cuma itu saja. Tiketnya itu. Yang penting syahadat. Nanti seperti itu ketika waktunya sholat selesai istirahat, ya itu. Nanti ada pesan-pesan Islam yang disampaikan. Ya artinya kan senang masyarakat. Yang harusnya bayar sekian, loh ini kok gratis. Padahal pada waktu itu digandrungi. Iya, karena memang tidak bisa ya kita semerta-merta masyarakat ini yang lagi gandrung-gandrungnya dengan sesuatu, tiba-tiba kita ketika ada masyarakat yang digandrungi itu, misalkan sekarang itu horeg dilarang, itu menjadi masalah, Gus. Ya harus diarahkan ya. Arahkan, tetap ada tapi diarahkan. Dulu juga sama. Dulu itu begitu beratnya ketika orang Islam belum ada, Gus, kan waktu itu kan masih mayoritas Hindu. Kesukaannya wayang, tiba-tiba agama baru datang, setelah itu, oh ini tidak boleh ini, karena tidak sesuai dengan syariat, ini pasti ditolak. Akhirnya tetap boleh, bahkan dipelajari betul oleh Sunan Kalijogo. Bahkan Sunan Kalijogo menjadi dalang, menjadi pengarang cerita, termasuk beliau juga menjadi pencipta musik. Jadi bukan hanya pemain musik, komposer, penciptanya. Jadi bukan hanya kayak kayak gong, kayak apa, itu penciptanya. Dari sekarang pencipta gitar atau pencipta bass ya itu. Jadi Sunan Kalijogo sampai seperti itu, sedetail itu. Gimana caranya masyarakat senang dengan hadirnya Sunan Kalijogo. Update mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi tidak ikut arusnya, Gus. Ya, Sunan Kalijogo itu ketika beliau ini menjadi murid pertama, ini kan yang paling viral kenapa diberikan nama Sunan Kalijogo, kan itu yang terkenal kan beliau ini disuruh Sunan Bonang untuk menjaga tongkatnya di aliran sungai. Ini ceritanya ini. Ya, ini semua cerita seperti itu. Tapi ada istilah juga. Jadi kenapa disebut Sunan Kalijogo? Jadi Sunan Kalijogo itu ibarat air. Air itu dari atas ke bawah terus lurus, entah ada entah di situ ada batu, ada apa, itu kan terus mengalir. Nah, ini diistilahkan bahwasanya Sunan Kalijogo walaupun di masyarakat ini kesenangannya itu wayang, tapi tetap lurus, syariat tetap jalan. Nah, ini istilahnya seperti itu, Gus. Makanya diistilahkan Sunan Kalijogo, walaupun di situ ada yang istilah Sunan Kalijogo menunggu bertahun-tahun terus ditemukan, ada yang ditulis meninggal, ada yang sudah ada, terus ada lagi yang di situ menyendiri, apa istilahnya? Di situ ditulis, jadi bukan Sunan Kalijogo semedi lah kalau bahasa kitanya. Semedi
mendekatkan diri dengan Allah dengan cara bersemedi di pinggir kali. Dan itu ada yang menulis bahwasanya selama 1 tahun penuh tidak berpindah. Ada yang menulis bahwasanya bersemedinya hanya dilakukan di malam hari. Selama 1 tahun dari malam hari itu selalu bersemedi di sungai. Nah, akhirnya disebutlah Sunan Kalijogo. Jadi banyak versi karena beliau ini banyak yang ditangani. Jadi setiap orang punya cerita dengan versinya masing-masing. Ya, ini karena yang menarik. Kalau kita lihat ceritanya Sunan Kalijogo ini bukan hanya di sekitaran Jawa Tengah saja ya, tapi sampai Cirebon juga kan itu tadi, sampai dinikahkan sama Sunan Gunung Jati. Iya. Ya itu memang berarti awal petanya lumayan juga ini. Pengaruhnya senusantara, Gus. Pengaruh ajarannya senusantara. Sampai sekarang ini bukan hanya kita selaku Islam Nusantara yang sekarang ini atau Nahdlatul Ulama ini yang mengakui ajaran beliau, tapi dari Kejawen, dari kelompok-kelompok yang lain ini tetap dengan caranya beliau. Ada yang tetap melestarikan ini. Dengan caranya kadang tidak menyebutkan Islam secara langsung, tetapi ajaran Sunan Kalijogo gitu ya. Ya ini yang menarik. Jadi ketemu dengan siapapun punya cerita dengan versinya masing-masing. Baik Gus, ini menarik sekali tentang Sunan Kalijogo. Tapi nanti yang paling penting bagaimana ini kita mengambil hikmah dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan dakwah-dakwah Sunan Kalijogo di era modern ini, di anak-anak muda ini, Gus, setelah yang berikut ini. Masih bersama kami, saya Iqbal Fatoni dan Gus Anas di program Kolbun Salim. Masih berbincang-bincang kita seputar Sunan Kalijogo. Ya. Jadi nanti akan berlanjut ini seri-seri para wali songo di tanah Jawa yang harus kita hidupkan lagi, harus kita gali lagi nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, syukur-syukur bisa kita amalkan apa yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita, karena ternyata masih relevan ini Gus, nilai-nilai atau ajaran-ajaran. Bahkan tadi dikatakan ajarannya Sunan Kalijogo ya sampai sekarang ini masih ada yang tetap menjalankan. Kalau saya katakan tidak semerta-merta ngomong ajaran Islam, tapi ini ajaran Sunan Kalijogo, saya begitu Gus. Jadi jika melihat peran Sunan Kalijogo dalam konteks sekarang ini Gus, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cara berdakwah beliau dalam menyelaraskan Islam dengan budaya ini, Gus? Iya. Jadi pada waktu itu Sunan Kalijogo itu bukan tiba-tiba senang wayang. Ya. Bukan tiba-tiba membuat sebuah syair di lagu. Bukan tiba-tiba semua. Ya. Bukan, karena memang pada waktu itu apa yang viral pada waktu itu? Media apa yang paling mudah dilakukan? Kalau sekarang ini yang paling mudah ya lewat Facebook, dakwah lewat Instagram. Mungkin seperti itu, Gus. Yang paling dekat, yang paling diminati yang juga. Paling diminati. Nah, itu selalu dilakukan. Jadi ketika kita ini apa yang paling mudah berinteraksi dengan masyarakat, yaitu yang digarap. Ini yang tetap sampai sekarang itu ajarannya ya harus kita contoh. Kalau syariatnya mulai dulu ya rukun Islam ya sama sampai sekarang, wudu ya sama. Ya, sama. Tapi caranya menyampaikannya cara menyampaikannya ini dengan cara tidak menyakiti, tidak menyinggung, dengan yang cara menyenangkan. Ini. Dan beliau lintas generasi. Beliau bukan hanya seorang seniman, beliau bukan hanya seorang dalang di pewayangan, beliau juga seorang wali, penasihat di negara pada waktu itu. Banyak, Gus, juga luar biasa. Jadi semua digarap. Jadi memang istilahnya itu Islam ini bukan Islam atau Allah atau Tuhan ini bukan Tuhannya orang yang mukmin saja, ya, bukan orang yang taat beragama saja. Ini juga Tuhannya yang tidak taat juga, Gus. Iya. Ya ini. Termasuk
hambanya Allah juga itu mah. Iya. Cuma walaupun belum taat Belum gitu ya. taat, ini kan juga Harus digarap. diayomi Gus ya. Iya, harus digarap ini. Ini Iya, punya harus kesempatan untuk mengenal Justru itu Tuhannya. tanggung jawabnya seorang sunan itu sendiri ya, Ya, untuk betul. dandani itu Iya. tadi, bukan justru malah ditinggalkan ya. Iya, jadi Tuhan ini bukan Tuhannya santri saja, Iya. bukan Tuhannya struktur NU saja. Iya. Jadi ini Tuhannya semua yang ada Semua di yang muka ada. bumi ini. Yang itu semua digarap sama Sunan Kalijogo. Hmm. Jadi kenapa Sunan Kalijogo hadir di kelompok-kelompok pemuda, Iya. kelompok-kelompok seni, Nah ini selalu karena memang dikenalkan bahwasanya kita punya Tuhan, kita punya tata cara, kita punya aturan. Ini dikenalkan dengan cara yang update. Sekarang kita kan di kotak-kotakkan ini Gus. Iya. Ini kelompoknya sini, ini kelompoknya sini, ini akhirnya nggak boleh bersatu. Ini Ya, gimana itu. nih? Kalau kita ngomong dakwah ya itu tadi, Iya. Tuhan ini bukan Tuhan kita sendiri. Iya. Semuanya yang ada ini, yaitu makanya yang nggak tahu dikasih tahu, yang sudah tahu ya tetap kita ajak diskusi. Nah ini ajaran yang sampai sekarang ini tetap ada. Kenapa ajaran yang dianut dari kelompok-kelompok yang mungkin kejawen ya atau mungkin kelompok ini masih tetap mengakui ajarannya Sunan Kalijogo ini dengan caranya beliau. Ini mungkin kalau kita ingin tahu juga tidak benar karena memang ini adalah sama-sama benar dengan versinya masing-masing. Nah ini adalah luar biasanya Sunan Kalijogo pada waktu itu bisa menjadi istilahnya apa ya, budaya yang dulu itu bukan budaya yang ada Islam itu bisa menjadi budaya yang tidak sengaja bahwasanya budaya tersebut menjadi budaya yang tidak keluar dari Islam. Iya. Ini yang luar biasa. Budaya lokal yang sudah tercover oleh Islam. Iya, gitu ya. akhirnya ya ada selamatan, ada Iya. yasinan. Ini Tapi kan yang budaya. menarik saya pernah baca juga ini termasuk Sunan Kalijogo ini memang banyak merubah peradaban masyarakat Jawa secara khusus ini Gus. Dari yang masyarakat sangat Jawa sentris, kemudian dari sekat-sekat Jawa itu Gus, ini lebih egaliter, ingin menyamaratakan semuanya gitu Gus. Makanya istilah masyarakat itu muncul ketika Sunan Kalijogo, diambil dari bahasa Arab musyarakah gitu kan. Artinya saling bekerja sama. Nanti antar masyarakat untuk membangun peradaban harus saling bekerja sama, makanya menamakan warganya itu ya masyarakat begitu. Ini diambil dari bahasa Arab juga, dari Sunan Kalijogo katanya begitu Gus. Ya itu tadi, ya namanya negara ini bukan hanya negaranya kita Gus. Masyarakat itu kan banyak, ada yang muslim, ada yang non muslim. Ya membangun negara ini ya harus bareng-bareng. Ada yang beragama lain, ada yang punya ideologi lain. Ya ini sama. Kalau kita ngomong kenegaraan, ya ini dibangun bareng-bareng. Nah ini adalah luar biasanya beliau. Karena memang beliau menyisipkan, memasukkan pada waktu itu yang mungkin yasinan. Berkumpul-kumpulnya kan sama. Dulu juga kumpul-kumpul. Dulu juga masak-masak. Ya, tapi kan ketika kumpulnya sebelum adanya ajaran Sunan Kalijogo, masakannya itu ya disembahkan kepada apa itu ya? Istilah disembahkan lah, tidak dimakan. Menjadi apa istilahnya? Sesajen. Ya setelah dimasukkan kumpul-kumpulnya tetap ada, masak-masaknya tetap ada, tapi kan dimakan. Niatnya untuk sodakoh, ya kan? Bersyukur kepada Allah. Sodakoh lillahi ta'ala, bersyukur begitu kan? Artinya dimasukkan ajaran-ajaran Islam di situ. Bentuknya boleh sama, gitu kan? Tetapi ada nuansa Islami di situ yang sudah masuk Gus ya. Ya ini yang luar biasa sekarang. Berarti harus adaptif dan update tadi Gus. Kalau saya garis bawahi untuk anak-anak zaman sekarang ini kalau mau kecerdasan dalam berdakwah itu penting Gus. Jadi berdakwah itu bukan hanya mahir dalam ilmu, tapi kecerdasan gimana cara ilmu ini bisa nyampe, bisa diterima, yang menerima puas, senang, akhirnya mau beribadah. Lah ini caranya gimana? Ini yang sekarang harus menjadi PR anak muda ini. Kita punya nasi ini kadang kalau nasi putih aja nggak enak. Ya, nggak enak, Gus. Ini mau dibuat nasi kuning nasi goreng ya, gitu kan. Caranya begitu ya. Ya, nasi kebuli dan lain-lain. Memang nasi kebuli yang enak-enak lah Gus. Ya itu. Jadi kan ini yang menarik. Jadi ketika kita ngomong dakwah,
Jadi dakwah itu bukan hanya ilmu saja, tapi gimana caranya ilmu ini nyampe betul. Nyampe betul. Ya, kepada Bisa diterima. bisa diterima logis. Logis. Ya, ketika tidak logis kan takut dulu lah. Ini belum kita dikasih neraka yang seperti ini kan bingung ini. Iya. Waduh, ini kita bingung, sudah saya tahu sekalian. Heeh. Biar aman. Mungkin kan bisa saja. Iya, iya. Nah ini, tapi Sunan Kalijaga tidak bertahap. Jadi ketika beliau tetap menjadi dalang, tetap beliau ini wali. Karena memang pada waktu itu masyarakatnya ini masih ya masih belum Islam lah, belum Islam, masih menganut budaya yang lama. Jadi ketika budaya yang lama menjadi kepercayaan itu benar, ketika itu disalahkan, otomatis akan dakwah ini tidak akan berjalan. Ini, Gus. Baik, Gus. Kita membahas Sunan Kalijaga ini tentunya kalau secara utuh ini bisa berepisode berepisode. Iya. Tapi yang paling penting sekali lagi bahwasanya di episode Wali Songo kita ini kita harus kembali menumbuhkan bahwa kita khususnya sebagai orang Islam ini yang tumbuh berkembang di Indonesia ini termasuk jasa besarnya para Wali Songo. Bagaimana Islam ini berkembang dan rukun dengan agama yang lain. Dan caranya pun tidak dengan pertumpahan darah gitu kan. Betul. Dengan berbagai media. Mana yang bisa dibuat untuk media dakwah? Update, kemudian juga memakai cara-cara yang bisa diterima oleh masyarakat. Bukan cara-cara yang masyarakat itu sekali tahu langsung menolaknya gitu kan. Iya, ini makanya dakwah itu perlu step gitu ya. Perlu tahapan-tahapan, jangan langsung di finishing gitu ya. Ini haram. Iya. harus dengan kenapa kok haram? Jelaskan. Ini tidak boleh, ini bahaya. Pelan-pelan. Baik, Gus, ini nanti kita akan lanjutkan di seri-seri selanjutnya terkait Wali Songo. Dan waktu ini yang harus memisahkan kita, Gus. Sebelumnya nanti sebelum diakhiri ada mungkin 1, 2, 3 pesan untuk pemirsa ini yang ada di rumah. Ya, jadi kita selaku generasi muda ini tetap rasa manfaat itu harus terasa. Jadi kita menjadi orang harus tetap menjadi orang yang bermanfaat. Yang kedua, kebenaran itu mungkin gampang bagi kita sendiri. Tapi kebenaran ini gimana caranya diakui benar kepada murid kita, kepada orang lain dengan cara yang tidak menyinggung, ini gimana caranya? Yaitu tadi, gimana caranya syariat Islam yang benar ini diterima benar dengan cara yang benar. Dengan metode yang sangat cerdas, dengan metode yang update, kayak ini gimana, ini PR kita bersama. Jadi itu, Gus. Jadi bukan hanya benar saja, tapi gimana caranya benar ini juga tersampaikan. Iya, tersampaikan. Bukan kasarnya ngomong, duduk cuma pinter tok dalam ilmu agama, tapi gimana caranya pintar ini bisa. Nah, itu mungkin itu saja, Gus, yang sangat penting bagi kita. Baik, Gus, terima kasih atas perjumpaannya kita pada kesempatan kali ini. Semoga pemirsa yang ada di rumah ini bisa mengambil manfaat dan semoga kita nanti tetap dijumpakan lagi di seri-seri selanjutnya. Terakhir dari saya, tadi yang paling menarik adalah Sunan Kalijaga itu membuat tokoh-tokoh. Itu ada Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Itu kalau kata Kiai Jawa itu berasal dari bahasa Arab. Samir khairon fatruk ma bago. Jadi samir itu bergegaslah khairon untuk kebaikan. Jadi samir itu jadi Semar, khairon itu jadi Gareng, fatruk tinggalkanlah jadi Petruk, tinggalkanlah ma bago. Bago itu Bagong. Tinggalkanlah sesuatu yang buruk. Jadi sebarkanlah kebaikan dan tinggalkanlah sesuatu yang buruk. Dari saya Iqbal Fatoni dan juga Gur Sanas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.